Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Melani dari kelas PGMIB dengan NIM 2312448. Ini adalah video kedua dari lanjutan video mengenai perkembangan Islam di Australia. Nah, di video kedua ini kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintahan Australia terhadap Islam. Kebijakan pemerintah Australia terhadap minoritas Muslim yang berada di Australia yang dikuasai oleh dua kekuatan politik, yaitu konservatif dan juga progresif. Kedua kekuatan sistem politik tersebut berjalan sesuai dengan sistem yang berada di Australia, di mana kebijakan yang ada selalu berusaha agar tetap seimbang dengan penerapan nilai-nilai liberalisme. Persamaan dari kedua kekuatan politik tersebut terlihat jelas dari konsistensi mereka dalam menjalankan prinsip sekularisme dan juga praktik pemerintahan Westminster. Nah, kedua konsistensi tersebut telah menempatkan komunitas Muslim Australia sebagai objek yang harus mengalami sosialisasi dan juga menyeimbangkan nilai-nilai liberal dan peradaban Barat. Kedua kekuatan politik yang berada di Australia ini diwakili oleh Partai Liberal dan Partai Buruh, di mana mereka selalu berusaha untuk menegakkan nilai-nilai sekularisme dalam masyarakat. Sejatinya bahwa mereka tetap memegang teguh peradaban Barat yang memisahkan kegiatan politik dengan kegiatan keagamaan. Peradaban Barat menganggap bahwasannya kegiatan politik tidak bisa disatukan dengan kegiatan keagamaan. Terlepas dari konsistensi antar kedua kekuatan politik yang ada di Australia, pemerintah merupakan bagian dari parlemen tersebut. Pemerintah memiliki konsistensi bahwa semua undang-undang yang berlaku harus bersumber pada aspirasi masyarakat, dan itu tidak boleh menyangkut masalah keagamaan. Pemerintah Australia menganggap urusan keagamaan tidak bisa tercampur dengan urusan praktik politik. Di Australia, mereka juga melakukan liberalisasi komunitas Muslim dengan tujuan menanamkan nilai-nilai liberal dan peradaban Barat. Undang-undang anti terorisme merupakan hal yang sering menjadi beban psikologis bagi Muslim di Australia, karena mereka selaku menjadi sasaran polisi. Akan tetapi dari adanya konsistensi mengenai kekuatan politik ini juga berpengaruh pada persamaan hak-hak Muslim, komunitas Muslim, dan juga jaminan hidup mereka. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam dan kemasyarakatan Islam. Itu merupakan contohnya. Nah, di Australia dan Inggris pada tahun 2016, Australia merupakan sebuah negara multikultur yang berhasil di dunia dan dibangun di atas sistem demokrasi parlementer, ekonomi pasar, dan negara yang berlandaskan hukum. Muslim semakin menjadi bagian penting bagi masyarakat modern Australia. Saat ini ada banyak simbol Islam, terutama masjid yang terletak di berbagai fasilitas umum di kota-kota besar Australia seperti bandara, universitas, dan rumah sakit. Seperti bandara, universitas, dan rumah sakit, tanpa mengurangi rasa hormat seorang Muslim dengan mayoritas penduduk Australia. Tidak ada satupun masjid di Australia yang mengumandangkan azan menggunakan pengeras suara. Jadwal sholat juga tetap diterbitkan, termasuk di media massa, internet, seperti saat di toko makanan dan restoran halal juga dapat ditemukan di kota-kota besar Australia atau kedutaan besar Australia Indonesia. Muslim di Australia telah memberikan banyak peran penting dalam usaha sosial, kebudayaan, ekonomi, keagamaan, maupun pendidikan. Namun di lingkungan sosial maupun politik saat ini, Muslim di Australia mendapatkan ancaman.
sosial terkait banyaknya beredarnya berita di media massa mengenai isu-isu internasional. Pemerintah Australia menanggapi permasalahan ini sebagai tantangan dan juga terus-menerus mendorong dialog dengan umat Muslim dan kelompok masyarakat lainnya. Pemerintah Australia juga melakukan konsultasi dengan pemuda Muslim Australia karena hal ini dianggap bagian penting untuk memerangi perpecahan antar umat beragama. Banyak dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM menyelenggarakan kegiatan dengan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Islam di masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut yang pertama ada dialog nasional antar umat Muslim atau Kristen, Yahudi, yang memberi kesempatan dari masing-masing agama untuk mengembangkan pemahaman dan keserasian dalam konteks Australia. Dan yang kedua ada pusat dialog di Universitas La Trobe di Melbourne dan Dewan Islam Victoria dengan dukungan pemerintah negara bagian telah mendirikan lokakarya bagi para pemimpin Muslim muda untuk bertemu, mengambil keputusan dan juga mengembangkan keterampilan pembelaan mereka. Dan yang ketiga itu ada Federasi Dewan Islam di Australia. Federasi Dewan Islam di Australia ini anggota Kemitraan Organisasi Keamanan Australia atau APRO. APRO ini bertujuan untuk menghubungkan kelompok-kelompok keamanan dengan kelompok multibudaya dan juga migran. Sebagai contoh, bagaimana agama dan masyarakat etnik dapat kerjasama di Australia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.